Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan dari kelas I 4710 dengan NIM 1030 123000306. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kalkulus lanjut CLO2 yang dimana materinya adalah tentang deret dan barisan. Kita mulai. Oke, gini. Oke, pertama-tama kita memiliki soal yaitu nomor 1 untuk memeriksa konvergenan dari barisan dan deret dari AN, yaitu AN-nya adalah N dikurang akar N per N. AN-nya dari N sama dengan 1 hingga tak hingga. Nah, cara jawabnya yaitu di sini kita menggunakan limit. Jadi pertama saya mengerjakan yang A, yaitu yang barisan terlebih dahulu, yaitu L sama dengan limit N menuju tak hingga N dikurang akar N per N. Lalu L sama dengan limit N menuju tak hingga N 1 min 1 per N per N. Kenapa bisa kayak gini? Kita mengeluarkan faktor N dan hilangkan bilangan yang sama. N-nya kan sama, jadi kita hilangkan. Nah, kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena kita mengeluarkan faktor N-nya. Lalu setelah N-nya dihilangkan, yang sama menjadi limit N menuju tak hingga, jadinya 1 per akar 1 per N. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita substitusikan N-nya menjadi tak hingga, yaitu 1 per tak hingga. Lalu L sama dengan limit N menuju tak hingga 1 per akar 0. Karena bilangan apapun yang dibagi oleh tak hingga itu 0. 1 dibagi tak hingga 0 hasilnya, yaitu jadi L-nya atau limitnya, limit N menuju tak hingga 1 kurang 0. L sama dengan limit N menuju tak hingga 1 kurang 0 berapa? 1 kurang 0 hasilnya adalah 1, maka dari itu di sini hasilnya 1. Nah, bagaimana kita tahu dia konvergen atau divergen? Caranya adalah kita lihat dari jawabannya. Ini kan jawabannya 1 kan? Berarti dia adalah konvergen. Kenapa konvergen? Karena kalau kita lihat syarat dari kenapa barisan bisa konvergen, yaitu jika limitnya ada. Dan karena ini limitnya ada, bukan tak hingga, yaitu hasilnya 1. Berarti dia itu konvergen karena L atau limitnya ada, yaitu dengan 1. Kalau misalnya divergen, berarti hasil dari limitnya adalah tak hingga. Tapi karena ini adalah 1, maka hasilnya adalah konvergen karena limitnya ada, yaitu 1. Seperti itu. Sekarang kita mengerjakan yang soal nomor 2, yaitu B. Soal nomor 2. Soal nomor 1B, yaitu yang deret. Bagaimana cara menentukan deret? Sebenarnya kurang lebih sama cara mengerjakannya, yaitu sebentar ya. Oke. B deret sama dengan L. Sebenarnya sama saja, nggak ada jauh beda, tapi bedanya di hasil akhir aja. Hingga tadi N min akar N per N, L sama dengan limit N menuju tak hingga N menuju tak hingga N 1 min 1 per N per N. Kita coret, ini kita keluarkan faktor yang sama, yaitu N nya,
lalu bentuknya jadi seperti ini, lim n menjuta hingga 1/1 per n, 1 min akar 1 per n, lalu limit n menjuta hingga 1 min 1 per akar tahingga, n yang kita substitusikan dengan tahingga, lalu hasilnya menjadi limit n menuju tahingga 1 min akar 0 L limit n menuju tahingga 1 kurang 0 L sama dengan limit n menuju tahingga sama dengan 1. Nah, sama saja kan? Jadi kita ini AN-nya, limit n menuju tahingga AN-nya adalah n min akar n per n, lalu kita keluarkan faktor n-nya, lalu hilangkan yang sama. Setelah itu bentuknya akan jadi seperti ini, 1 min akar 1 per n, lalu n-nya kita substitusikan dengan tahingga. Setelah itu 1 per tahingga adalah hasilnya 0, 1 per akar 0, akar 0 nya itu 0, 1 kurang 0, hasilnya 1. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau bilangan ini tuh konvergen atau divergen untuk deret? Oh, bentar, tertinggal. Jadi, oh, nggak usah ya. Jadi ini syarat kedivergenan deret yaitu jika deretnya sama dengan 0 atau hasil akhirnya 0, maka dia konvergen. Di lain itu semua, maka dia akan divergen. Dan bisa dilihat hasil akhirnya adalah 1, maka dari itu jawabannya adalah divergen. Karena limit tidak sama dengan 0, alias 1 kan tidak sama dengan 0, maka dari itu dia divergen. Syarat untuk divergen, syarat deret untuk agar suatu deret itu konvergen, maka dia hasil akhirnya atau hasil limitnya itu harus 0. Tapi ini 1, maka dari itu dia divergen karena limit tidak sama dengan 0 atau 1 tidak sama dengan 0. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi soalnya apa ya? Oke. Bisa dilihat dari sini itu dia ada pangkat n dan pangkat n plus 3. Bentuk ini tuh bentuk uji hasil bagi mutlak. Itu uji, saya tulis ulang deh. Speed. X n per 2n plus 3. Nah, ini tuh UHBM, atau yang bisa kita familiar itu uji hasil bagi mutlak, karena terlihat syarat-syaratnya itu ada pangkat n dan n plus 3, pangkat n plus 3. Nah, uji hasil bagi mutlak itu butuh apa sih? Nah, uji hasil bagi mutlak itu sudah pasti butuh rho. Dan rho itu butuh apa? AN dan AN plus 1. Maka dari itu, cara mengerjakan soal ini yaitu kita pertama-tama mencari AN-nya dulu. AN-nya apa? AN-nya udah ini. X pangkat N per 2N plus 3. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi bawahnya bisa kita pisah yaitu XN, X pangkat N per 2N kali 2N pangkat 3. Ini pangkat 3 ya. 2 pangkat. Berarti setelah kita sederhanakan jadinya X pangkat N lalu X pangkat N per 2 pangkat N kali 2 pangkat 3. Nah, untuk yang AN plus 1-nya sama dengan XN plus 1 per 2N plus 1 plus 3. Di sini bisa kita sederhanakan lagi menjadi X pangkat N dikali X
per 2 n pangkat 2 pangkat n plus 4. Ini bisa kita sederhanakan juga, jadi x pangkat n dikali x per, seperti yang di atas, 2 pangkat n dikali 2 pangkat 3. Salah. 2 pangkat 4. Nah, setelah an sama an plus 1-nya sudah diketahui, maka dari itu jadi rho sama dengan limit mutlak an plus 1 per an dengan, nah ini rumusnya ya, ini rumus untuk mencarinya, yaitu rho sama dengan limit an menuju hingga an plus 1 per an sama dengan limit n menuju hingga mutlak an plus 1 nya berapa? X pangkat n dikali x per 2 pangkat n dikali 2 pangkat 4. Nah, untuk kan biasanya kita menulisnya kan ini pembagian ya, kita bisa nulis di bawah, berarti kan kita nulisnya dibagi xn per 2n kali 2 pangkat 3. Tapi kalau seperti itu akan panjang ke bawah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Karena ini pembagian, kalau misalnya dijadiin perkalian berarti dibalik, jadinya dia itu 2 pangkat n dikali 2 pangkat 3 per x pangkat n. Nah, ini an plus 1, ini an ya. an yang dibalik karena ini perkalian yang seharusnya pembagian, tapi kita cara mengerjakan yang memilih dengan perkalian, jadi ini dibalik mutlak, jangan lupa tanda mutlaknya. Nah, yang sama bisa dicoret, bisa saling menghabisi, yaitu x pangkat n ada 2 pangkat n 2 pangkat n, dan di sini kita bisa mencoret 2 pangkat 3 sama ini, jadinya 1. Jadinya tersisa sama dengan limit n menuju hingga mutlak x per 2. Nah, karena x per 2 selalu positif, maka dari itu bisa kita hilangkan nilai mutlaknya, limit n menuju hingga x per 2. Karena dia sudah tidak bisa diapa-apain lagi, dia tidak terpengaruh oleh n juga, maka dari itu berarti jawabannya ini. Dia ada konvergen di rentang karena ini tak hingga, jadi karena x per 2 berarti sama dengan min 1 x per 2 1. Dia ada di rentang ini. Nah, di sini bisa kita rubah, kita kalikan 2 aja, yaitu kita bisa rubah menjadi seperti ini, min 2 x 2. Nah, setelah kita rubah seperti ini, kita bisa, ini kan kita mau nyari kekonvergenannya ya. Ini selangnya kita dapat seperti ini awalnya kita dapat seperti ini. Nah, kita rubah, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Setelah itu kan ada min 2 dan 2, jadi kita buktikan kekonvergenannya menggunakan itu, yaitu buktikan x sama dengan min 2 dan x sama dengan 2 konvergen. Nah, di sini saya menggunakan limit untuk mengetes masing-masing x-nya. Jadi untuk x sama dengan min 2 sama dengan, kita masukkan ke dalam bilangan soalnya, ke dalam soalnya. Kita masukkan min 2 ke dalam soalnya, ke dalam ini. Kita masukkan min 2 ke dalam soalnya. Ini ya guys, maaf. Jadi dia akan menjadi seperti min 2 per 2n plus 3 min 2 pangkat n, sama dengan, bisa kita rubah menjadi seperti ini, min 1 pangkat n dikali 2 per
2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Ini kita sederhanakan. Nggak kelihatan. Nah, ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oh, ya Allah. Limit N menuju hingga min 2 pangkat N per 2N plus 3 sama dengan limit N menuju hingga min 1 pangkat N dikali 2 per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3 sama dengan limit N menuju hingga. Nah, setelah kita sederhanakan, langkah selanjutnya yaitu kita bisa menghilangkan bilangan yang sama. Ada yang bisa saling menghabiskan, itu 2 pangkat N dan 2 pangkat N. Berarti tersisa min 1 pangkat N per 2 pangkat 3. Nah, setelah itu limit N menuju hingga. Setelah itu hasilnya akan menjadi min 1 pangkat N per 2 pangkat 3 itu 8. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan karena limitnya tak hingga, maka dia bisa menjadi seperti ini. Min 1 per 8 aja. Nah, cara kita mengetahui ini konvergen atau divergen adalah kita lihat dari soalnya. Di soalnya adalah bentuk deret. Nah, syarat untuk kita mengetahui suatu deret itu konvergen atau divergen adalah yaitu ini. Dan karena di sini adalah min 1 per 8, maka jawabannya adalah jadi X sama dengan min 2 adalah divergen. Kenapa? Karena bisa ditebak ya, min 1 per 8 tidak sama dengan 0. Syaratnya adalah hasil dari limitnya harus 0. Karena min 1 per 8 tidak 0, maka dia divergen. Begitu. Dan sekarang untuk yang X sama dengan 2, mari kita cari. Kurang lebih sama ya untuk X sama dengan 2, dan dia juga jadi lebih gampang. Untuk X sama dengan 2 sama dengan limit N menuju hingga 2 pangkat N per 2 plus 3. Dan di sini bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat N per 2 pangkat N kali 2 pangkat 3. Ini bisa astagfirullah. Limit N menuju hingga 2 pangkat N per 2 pangkat N kali 2 pangkat 3. Ini setelah disederhanakan tuh memang seperti ini ya. Rumusnya selalu seperti ini. Kalau yang disederhanakan yang seperti ini, dia dipisah gitu. Jadi ini 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Ada yang bisa saling menghabiskan, yaitu 2 pangkat N dan 2 pangkat N. Maka hasilnya menjadi limit N menuju hingga 1 per 2 pangkat 3. Limit N menuju hingga 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Maka dari itu limitnya adalah 1 per 8. Jadi untuk jawaban yang X sama dengan 2 ini juga divergen. Jadi X sama dengan 2 adalah divergen juga. Kenapa? Karena sekali lagi bentuk soalnya adalah deret, dan syarat agar suatu deret itu konvergen adalah nilai limitnya atau nilai hasil akhir limitnya itu adalah 0. Dan karena 1 per 8 itu tidak 0, maka dia divergen. Begitu. Jadi bentuk intervalnya atau selangnya menjadi seperti ini, 2,2. Karena tidak ada yang divergen, karena tidak ada yang konvergen, dua-duanya divergen karena tidak sama dengan 0, maka dua-duanya divergen. Maka kesimpulan akhirnya nomor 2 adalah divergen.
divergen. Seperti itu. Kita review tanggal 14 bulan 4 2024. Nomor 1A yang barisan adalah konvergen karena L-nya atau limitnya itu ada, yaitu 1. Nomor 1B yaitu deret, dia divergen karena limitnya tidak sama dengan 0. Karena 1 itu tidak sama dengan 0. Perhatikan syarat kekonvergenan barisan dan deret. Dan untuk nomor 2, karena ini bentuknya UHBM atau uji hasil bagi mutlak, yaitu membutuhkan rho dan rho itu membutuhkan AN dan AN plus 1. Maka dari itu kita cari AN dan AN plus 1-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus UHBM, yaitu AN plus 1 per AN. Di sini setelah dimasukkan, dijadikan bentuk perkalian, AN-nya dibalik karena ini perkalian, dan ada yang saling menghabiskan. Setelah menghabiskan, hasilnya adalah X per 2. X per 2 bisa kita bentuk menjadi interval seperti ini. Lalu interval seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, min 2 X 2. Lalu kita cari konvergenannya dengan interval tadi, yaitu di interval kan ada min 2 dan 2. Kita gunakan itu, yaitu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Bilangan X ini kita masukkan ke dalam soalnya. Soalnya soalnya itu adalah X pangkat N per 2N plus 3. X-nya kita ganti menjadi bilangan yang ingin kita cari. Contohnya di sini X sama dengan 2, X-nya diganti X sama dengan min 2. Kita sederhanakan menjadi seperti ini, dan begini, hasilnya adalah limit min 1 per 8. Karena di soalnya adalah deret, dan min 1 per 8 itu tidak sama dengan 0, maka X sama dengan min 2 adalah divergen. Begitupun sama seperti yang X sama dengan 2. Caranya sama, hasil akhirnya adalah 1 per 8, ini disederhanakan menjadi 1 per 8, dan divergen juga karena 1 per 8 tidak sama dengan 0. Maka dari itu kesimpulan akhirnya adalah nomor 2 divergen. Seperti itu. Cukup rumit ya, harus memperhatikan syarat-syarat kekonvergenan dan rumus-rumus yang cocok untuk mengerjakan soal-soal tipe seperti ini. Jadi memang cukup sulit. Jadi terima kasih. Seperti ini aja ya. Oke, jadi seperti itu pengerjaan soal-soal Celo 2 kalkulus lanjut saya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.